Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ayu Puspitasari NPM 2001 050005 dan teman-teman saya Erdira Suryani NPM 2001 050012, Merlin Jean Aura NPM 2001 051021, Rima Handustari NPM 2001 050026, dan Sidik Aji Pangestu NPM 2001 052016. Di sini kami akan mempraktikkan atau menjelaskan contoh-contoh dari materi ukuran letak data. Oke, untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Saudari Rima. Baik, langsung saja ke materinya. Jadi, apa sih ukuran letak data itu? Ukuran lokasi atau ukuran letak dimaksudkan sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dimiliki. Ukuran ini sangat berarti dalam rangka melakukan analisis data. Adapun yang termasuk dalam ukuran letak yaitu kuartil, desil, dan persentil. Baik, langsung saja ke pengertian kuartil. Jadi, kuartil itu merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Adapun rumus letak kuartil yaitu dibagi menjadi 2, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Adapun rumus kuartil data tunggal yaitu KI sama dengan I dikali N plus 1 per 4. Keterangannya yaitu KI sama dengan kuartil ke, misal kuartil ke 1, 2, 3, dan seterusnya, yang sama dengan jumlah data, I sama dengan letak kuartil. Untuk kuartil data berkelompok rumusnya yaitu KI sama dengan B plus P dikali I per 4N dikurang FK per F. Keterangannya yaitu B sama dengan tepi bawah interval kelas KI. Cara mencarinya yaitu batas bawah dikurang 0,5. P sama dengan panjang kelas interval, I sama dengan letak KI, N sama dengan banyaknya data, F besar sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas KI, F kecil sama dengan frekuensi pada kelas KI. Baik, langsung saja ke contoh soal kuartil data tunggal. Berikut ini adalah contoh dari kuartil data tunggal dengan data perumpamaan nilai statistik 1 sebanyak 10 mahasiswa. Datanya yaitu 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 50, dan 55. Tentukanlah nilai kuartil K1 dan K3. Baik, langsung saja ke langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kita harus mengurutkan data dari yang terendah sampai ke yang tertinggi. Data pada soal tersebut jika diurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi menjadi 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Selanjutnya kita menentukan letak kuartil K1 dan K3. Caranya yaitu KI sama dengan I kali N plus 1 per 4. Ini rumus yang tadi, data tunggal. Terus kita masukkan. Karena kita akan mencari data kuartil 1 terlebih dahulu, maka I-nya sama dengan 1, N-nya 10, karena jumlah datanya ada 10, ditambah 1 per 4, sehingga diperoleh K1 sama dengan 11 per 4, K1 sama dengan 2,75. Dari hasil di atas, maka data ke 2,75 itu berada di antara 2 dan 3, sehingga menjadi seperti berikut. K1 sama dengan data kedua ditambah 0,75 dikali data ketiga dan data kedua. K1 sama dengan 55 ditambah 0,75 dikali 60 dikurang 55, sehingga diperoleh K1 sama dengan 55 ditambah 3,75. K1 sama dengan 58,5. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi K1 menunjukkan nilai 58,5,
Dan dari hasil di atas, maka data ke-8,25 ini berada di antara data ke-8 dan ke-9, sehingga menjadi seperti berikut. K3 sama dengan data ke-8 ditambah 0,25 dikali data ke-9 dikurang data ke-8, sehingga diperoleh K3 sama dengan 85 ditambah 1,25. K3 sama dengan 86,25. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi K3 menunjukkan nilai 86,25. Jadi nilai kuartil K1 itu sama dengan 58,5, sedangkan kuartil K3 sama dengan 86,25. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rima. Contoh soal kuartil data berkelompok. Berikut ini merupakan contoh dari kuartil data kelompok. Buatlah tabel distribusi frekuensi dan hitunglah kuartil K1 dari data di bawah ini. Bisa dilihat tabelnya yang sudah tertera. Lalu, adapun langkah-langkah dalam penyelesaian ialah sebagai berikut. Yang pertama, langkah pembuatan tabel distribusi. Yang pertama, menentukan range atau rentang kelas interval dengan rumus R sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Sama dengan 98 dikurang 29, hasilnya yaitu 69. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus log N dikali 3,3 sama dengan 1 plus log 80 dikali 3,3, hasilnya yaitu 7,3. Selanjutnya yaitu menentukan panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan rentang per jumlah kelas, yaitu P sama dengan 69 dikurangi 7,3 dengan hasil 9,5 lalu dibulatkan menjadi 10. Selanjutnya yaitu tabel 1 distribusi frekuensi nilai statistik 1. Bisa dilihat tabel yang sudah tertera, lalu langkah-langkah menentukan nilai K1. Berdasarkan tabel di atas, maka letak K1 letak dapat dihitung seperti di bawah ini. A. Menentukan letak kelas interval dengan rumus KI sama dengan I per 4 dikali N. KI sama dengan 1 per 4 dikali 80, KI sama dengan 20. Dari hasil perhitungan di atas, maka data ke-20 berada pada kelas 69 sampai 78 atau terletak pada kelas interval kelima. Selanjutnya yaitu B, menentukan batas bawah. B sama dengan 1 per 2 dikali BK interval kelima plus BK interval keempat. B sama dengan 1 per 2 kali 69 ditambah 68, hasilnya yaitu B sama dengan 68,5. Berdasarkan hal di atas, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus untuk mencari nilai K1. Rumusnya yaitu KI sama dengan TB plus P I per 4 dikali N dikurangi FK per F. K1 sama dengan 68,5 ditambah 10, 1 per 4 dikali 80 min 19 dibagi 22. Diperoleh hasil K1 sama dengan 68,5 ditambah 10 dikali 0,045. K1 sama dengan 68,5 ditambah 0,45. K1 sama dengan 68,95. Jadi berdasarkan dari perhitungan di atas, maka nilai kuartil K1 yang didapat adalah 68,95. Baiklah, materi yang selanjutnya itu desil. Desil dapat ditemukan dengan membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama banyak. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Sidik. Rumus letak desil. Desil dibagi menjadi dua, desil data tunggal dan desil data berkelompok. Yang pertama desil data tunggal. DI sama dengan I N plus 1 per 10. Keterangan
DI sama dengan desil ke min, N sama dengan jumlah data, I sama dengan urutan desil. Yang kedua, desil data berkelompok. DSI sama dengan B plus P, I per 10 kali N min FK per F. Keterangan, B sama dengan tepi bawah interval kelas DSI, buka kurung B sama dengan batas bawah min 0,5. P sama dengan panjang kelas interval, I sama dengan letak DSI, N kecil sama dengan banyak data, F besar sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas DSI, F kecil frekuensi pada kelas DSI. Contoh soal desil data tunggal. Berikut ini adalah contoh dari desil data tunggal dengan data perumpamaan nilai statistik 1 sebanyak 10 mahasiswa, 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, 65. Tentukanlah nilai desil DS3. Langkah penyelesaiannya. 1. Mengurutkan data dari yang terendah sampai yang terbesar. 60, 65, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 90, 95. 2. Tentukan letak desil DS3 dengan penjelasan sebagai berikut. A. Menentukan DS3. DSI sama dengan I N plus 1 per 10. DS3 sama dengan 3, 10 plus 1 per 10. DS3 sama dengan 33 per 10. DS3 sama dengan 3,3. Dari hasil di samping, maka data ke 3,3 berada di antara data 3 dan 4 sehingga menjadi seperti berikut. DS3 sama dengan data ke min 3 plus 0,30. Data ke min 4 dikurang data ke min 3. DS3 sama dengan 65 plus 0,30 buah kurung 70 dikurang 65. DS3 sama dengan 65 plus 1,5. DS3 sama dengan 66,5. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi DS3 menunjukkan nilai 66,5. Contoh soal desil data berkelompok. Contoh desil data berkelompok bisa dilihat pada gambar tabel di bawah ini. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaian ialah sebagai berikut. A. Menentukan range atau rentang. R sama dengan nilai max dikurang nilai min. R sama dengan 98 dikurang 29 sama dengan 69. B. Menentukan jumlah kelas. K sama dengan 1 plus log N titik 3,3. K sama dengan 1 plus log 80 titik 3,3. K sama dengan 7,3. C. Menentukan panjang kelas interval. P sama dengan rentang per jumlah kelas. P sama dengan 69 per 7,3. P sama dengan 9,5 per sama dengan 10 per. Untuk contoh tabel kedua bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Sidik, yaitu yang selanjutnya langkah-langkah menentukan nilai DS4. Berdasarkan tabel di atas, maka letak D4 dapat dihitung seperti di bawah ini. Untuk yang pertama, menentukan letak kelas interval dari nilai D4. Untuk rumusnya yaitu P sama dengan rentang atau R dibagi jumlah kelas atau K, dan P sama dengan 69 dibagi 7,3 P, dan hasilnya yaitu 9,5 atau 10. Dari hasil perhitungan di atas, maka data ke-32 berada pada kelas 69 sampai 78 atau terletak pada kelas interval ke-5. Yang kedua yaitu menentukan batas bawah. Untuk contohnya yaitu B sama dengan 1/2 atau BK interval ke-5 ditambah BK interval ke-4. B sama dengan 1/2 69 ditambah 68 dan hasilnya yaitu 68,5. Oke, berdasarkan hasil di atas, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan angka-angka tersebut ke dalam sebuah rumus untuk mencari nilai DS4. DS4 sama dengan B ditambah P dalam kurung
I per 10 N dikurang FK, atau DS 4 68,5 ditambah 10 buka kurung 4 per 10 80 dikurang 19 per 22, dan DS 68,5 ditambah 10 dalam kurung 0,59 68,5 ditambah 59, dan hasilnya DS 474,4. Jadi berdasarkan dari perhitungan di samping, maka nilai desil DS4 yang didapatkan adalah 74,4. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu persentil. Persentil adalah membagi sekelompok data menjadi 100 bagian yang sama banyak sehingga terdapat 99 nilai pembagi yang disebut persentil, atau penjelasannya PS1, PS2, PS3, dan sampai PS99. Rumus letak persentil. Persentil data tunggal yaitu rumusnya sebagai berikut. PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. Jadi keterangannya PSI dapat disebut persentil ke berapa, misal begitu. Dan N diartikan sebagai jumlah data dan I urutan persentil. Untuk persentil data berkelompok, rumusnya seperti berikut. PSI sama dengan B ditambah P dalam kurung I per 100 N dikurang FK per F. Dan keterangannya B dapat disebut tepi bawah interval kelas PSI, atau B sama dengan batas bawah 0,5, dan P diartikan sebagai panjang kelas interval, sedangkan I letak PS, dan N banyak data, F frekuensi kumulatif sebelum kelas PSI, F frekuensi F kecil frekuensi pada kelas PS. Selanjutnya contoh soal persentil data. Perhatikanlah contoh berikut ini tentang data tunggal. Dengan data perumpamaan nilai statistik I sebanyak 12 mahasiswa, yaitu 50, 55, 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 70, dan 70, 65. Tentukanlah nilai persentil PS22 dan cara penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah penyelesaian pertama yaitu mengurutkan data dari yang terendah atau terkecil sampai terbesar atau tertinggi, yaitu dari 50, 55, 60, 65, 70, 70, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Untuk cara yang kedua, tentukan letak persentil PS22 dengan penjelasan seperti di bawah ini. Dan untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Erdila. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menentukan PS22, yaitu dengan cara PSI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. Nah, tinggal kita masukkan saja PSI itu untuk I yaitu nilainya adalah 22 dan untuk N yaitu nilainya ada 12. Jadi tinggal kita masukkan saja PS22 sama dengan 22 dalam kurung 12 ditambah 1 per 100, dan untuk hasilnya yaitu 286 per 100, sehingga PS22 menjadi 2,86. Jadi dari hasil perhitungan tersebut, maka data kedua 86 berada di antara data 2 dan 3 sehingga menjadi seperti berikut. PS22 data kedua ditambah 0,86 dan data ketiga dikurang data kedua. Jadi PS22 sama dengan 55 plus 0,86
dalam kurung 60 dikurang 55 yaitu menjadi 4,3 sehingga nilainya adalah 55 ditambah 4,3 menjadi 59,3. Jadi, dari hasil perhitungan tersebut maka posisi PS22 menunjukkan nilai 59,3. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu di sini ada contoh tabel distribusi dan maka di sini kita akan menghitung yaitu persentil data kelompok. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Yang pertama yaitu langkah pembuatan tabel distribusi. Yang pertama yaitu adalah menentukan rank dengan cara sebagai berikut, yaitu R sama dengan nilai max dan dikurang nilai min. Nilai max itu adalah nilai yang paling terbesar. Bisa kita lihat pada tabel yang sebelumnya bahwa nilai terbesarnya yaitu adalah 98 dan nilai terkecilnya yaitu adalah 29. Jadi 98 dikurangi 29 yaitu maka hasilnya adalah 69. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan jumlah kelas dengan cara K sama dengan K itu adalah untuk kelas yaitu sama dengan 1 plus log N dikalikan 3,3. Maka bisa kita masukkan 1 plus log yaitu untuk nilai N yaitu adalah nilai 80 dikalikan 3,3 maka hasilnya adalah 7,3. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan panjang kelas interval, yaitu merupakan di mana penjumlahan dari nilai rank dan juga nilai dari jumlah kelas, yaitu dengan rumus rentang R per jumlah kelas K. Nah, di sini untuk nilai ranknya tadi adalah 69 dan jumlah kelasnya yaitu 7,3 maka hasilnya adalah 9,5 dan dibulatkan menjadi nilai 10. Oke, langsung saja untuk yang selanjutnya yaitu adalah di sini bisa kita lihat bahwa ada tabel distribusi frekuensi nilai, yaitu ada nilai statistik, frekuensi dan frekuensi kumulatif. Oke, langsung ke penjumlahannya. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah lagi untuk menentukan nilai PS20 yaitu berdasarkan tabel tersebut. Maka letak PS20 itu dapat dihitung dengan cara di bawah ini, yaitu yang pertama adalah menentukan letak kelas interval dari nilai PS20. PSI sama dengan I per 100 dikalikan N. Jadi, untuk I yaitu nilainya adalah 20 dan untuk N yaitu nilainya 80. PS, tinggal kita masukkan saja PS 20 sama dengan 20 per 100 dikalikan 80, maka hasilnya adalah 16. Jadi, dari hasil perhitungan di samping, maka data ke-16 itu berada pada kelas 59 dan 68 seperti yang tertera pada tabel, atau terletak pada kelas interval keempat. Nah, langsung saja yang selanjutnya yaitu adalah menentukan batas bawah, yaitu di mana ada rumus B sama dengan 1/2 dalam kurung BK interval keempat ditambah BK interval ketiga. B sama dengan 1/2 tinggal kita masukkan saja. BK interval keempat yaitu adalah 59 dan BK interval ketiga yaitu adalah 58. Jadi 1/2 dikalikan 59 plus 58 yaitu hasilnya adalah 58,5. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah berdasarkan perhitungan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus untuk mencari atau untuk menemukan nilai dari PS20, yaitu dengan cara PS20 sama dengan B plus 6 dalam kurung I per 100 dikalikan N dan dikurangi FK atau frekuensi kumulatif dan dibagi frekuensi. Langsung saja kita masukkan PS20 sama dengan 58,5 ditambah 10 dan untuk nilai I-nya yaitu 20 per 100 dan nilai N-nya 80. Untuk frekuensi kumulatifnya yaitu 7 dan untuk frekuensinya yaitu 12. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Untuk selanjutnya PS20 sama dengan 5,5 ditambah 10 dalam kurung 07,5 yaitu adalah penjumlahan dari 20 per 100 dikalikan 80 dikurang 7 dan dibagi 12. Maka hasilnya yaitu 58,5 plus 7,5 yaitu 07,5 tadi kita bulatkan menjadi nilai 7,5 itu kita dapat dari 10 dikalikan 0,75. Jadi maka 58,5 ditambah 7,5 yaitu hasilnya adalah 66. Nah, sudah ketemu nih hasil dari nilai PS20.
yaitu adalah 66. Jadi berdasarkan dari perhitungan di samping atau perhitungan tersebut, maka nilai dari persentil PS20 yaitu yang didapat adalah nilai 66. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.